Daging potongan seperti ini adalah potongan cube, potongan genjos. Genjos itu adalah potongan sebesar ibu jari. Ini agak sulit ya, karena medalion itu kita harus berbentuk seperti medali, sedangkan potongan seperti ini nggak bisa. Kalau kita pakai ring pun bulat, itu dia juga bulatnya nggak akan bagus gitu ya. Nah, jadi pada potongan medalion itu biasanya kita akan dibantu dengan tali, pen ya, roll. Nah, dari foil yang daging sudah kita potong foil, kemudian kita isi dengan some vegetable. Ini di sini begini ya. Kemudian setelah kita gulung, nah ini adalah potongan roll. Tutup. Kemudian daging ini setelah kita tutup, kita gulung dan kita ikat, maka ini menjadi potongan paupiet. Ya, ini misalkan daging. Ini potong kasar. Nah, setelah kita chop kasar, ini kan masih chop ya. Kalau chop itu kasar. Nah, ketika kita akan jadikan mince, maka kita pakai dengan pukulan daging. Kita chop kasar. Membuat potongan seperti ini, meskipun dari sayuran ataupun daging, slice itu sama. Ini adalah potongan daging foil yang dibuat tipis merata. Pada ikan yang berbadan tipis seperti ini, potongan seperti ini pada ikan tipis melintang seperti ini dengan memutus pada tulang punggung adalah nama potongan troncon ya. Troncon itu pada ikan yang berbadan tipis. Pada ikan yang berbadan besar, berbadan bulat seperti ini saya contohkan kembung ya. Ketika dia ikan berbadan gemuk dengan menyertakan tulang punggungnya terpangkas, itu adalah potongan darnel. Kalau ini ikan yang seperti ini bisa ambil dari belakang, tadi udah saya fillet. Ini adalah potongan fillet. Kemudian potongan fillet ini ketika kita tipiskan, kalau dibantu biasanya dengan pemukul seperti ini, kita bisa pakai ini, biasanya pemukul dagingnya kita bisa pakai ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian badan ikan ini sisiknya sudah kita buang, kita gulung seperti ini. Nah, lalu ini bisa diikat atau dibantu dengan toothpick. Pada potongan seperti ini dia bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, ini kita tusuk dengan tusukan gigi atau kita ikat, maka ini jenis potongannya adalah paupiet. Nah, ini paupiet. Nah, ketika kita mau memotong medalion, nah medalion itu kan potongan seperti medali ya, seperti medali itu kan bulat ya. Nah, itu kita harus potong dulu badan ikan yang sudah kita fillet, kita potong begini. Nah, kemudian biasanya untuk menghasilkan medalion itu kita bisa dibantu dengan ring dengan ukuran yang seperti ini. Nah, atau kita gulung seperti ini. Kita gulung seperti ini. Tekniknya sama dengan paupiet. Lalu ini kita bisa tusuk dengan tusukan tusuk gigi atau spit, atau kita bisa ikat. Maka potongan dengan bentuk medali seperti ini adalah bernama medalion. Genjos. Genjos itu adalah potongan pada ikan sebesar ibu jari. Yang perlu kita garis bawahi pada tadi fillet adalah fillet itu memisahkan daging ikan pada dari tulangnya. Nah, jadi yang kita garis bawahi adalah itu. Nah, teknik fillet sendiri sebenarnya bebas sih, yang penting nyamannya kita seperti apa. Yang penting kita memisahkan ini. Kalau saya biasanya kita bisa gunakan pisau yang besar ini, bisa kecil. Kalau saya dulu badan ikan sedikit seperti ini. Nah, kemudian ini kan bagian tulang punggung. Kita juga saya dulu bagian tulang punggung. Nah, di atas tulang, lalu pisau ini bisa kita masukkan, kita keluarkan sedikit seperti ini. Nah, kalau ini kan sudah menjadi seperti ini, kita tinggal tekan badan ikan. Nah, pisaunya langsung mengikuti. Nah, pas di insangnya, kita sudah tinggal potong pada insang. Nah, ini sudah menjadi fillet ikan. Nah, supreme adalah hidangan pada ikan yang tetap menyertakan ketika dihidangkan itu dalam keadaan utuh, seperti badan ikan ini. Cuman dia sudah tidak ada durinya. Nah, dari fillet tadi, kemudian pas sudah dimasak, ketika platingnya itu masih tetap disertakan kepala dan ekornya. Nah, taruh di tempat besar. Nah, itu adalah supreme. Ini bagian dada dan bagian pahanya. Pertama-tama gue akan ajarin kalian cara potong pahanya dulu ya. Bagian sini kan kayak ada sendinya gini. Pakai pisau. Ya, kita akan sayat sedikit kayak gini. Hati. Nah, nih, kayak gini. Oke, kalau udah kebelah kayak gini ya, ini udah sayat tadi. Ini kita akan masukin di sini. Ya, pastikan jangan kena. Terus kita belah kayak gini. Oke. Jadinya tuh kayak gini, kita potong. Ya, kalau kalian namanya gampang, potongnya gampang. Oke, ini tulang mudanya. Oke, ini jadinya drumstick
ini jadinya thigh atau paha atas. Oke. Oke ya, kalau potongnya di bagian tulang seperti ini akan gampang memotongnya. Oke. Dapat chicken wing. Jadinya like this ya. Satu chicken breast yang utuh dan juga rapi. Sisanya kayak gini doang. Ini namanya karkas. Batonet, potongan ini berbentuk balok, berukuran panjang 4 cm dengan ketebalan 1 cm x 1 cm. Wortel dan kentang sering dijadikan untuk membuat batonet sebagai pelengkap stik. Alumet, potongan ini memiliki bentuk dengan ukuran sedikit lebih tebal dari julienne. Panjangnya kira-kira 4-5 cm dengan ketebalan 5 mm atau setengah cm. Potongan seperti ini biasanya digunakan dalam masakan barat untuk bahan pelengkap. Julienne adalah nama untuk potongan sayuran dengan bentuk seperti batang korek api. Ukuran potongan ini memiliki panjang 4 cm dengan lebar dan ketebalan 1 mm x 1 mm. Potongan seperti ini biasanya digunakan untuk salad atau asinan. Brunoise, bentuk kotak-kotak kecil dengan ukuran 1 x 1 x 1 mm. Cara membuatnya seperti membuat potongan julienne. Lalu dilanjutkan dengan memotongnya secara melintang. Jadilah potongan brunoise yang bisa digunakan untuk potongan dalam isi pastel atau isi kroket sayuran. Jadinya ya, jenis potongan ini hampir sama dengan batonet. Potongan ini juga berbentuk balok, namun dengan panjang hanya 3 cm dan ketebalan 1 cm x 1 cm. Potongan jenis ini sering digunakan pada sayuran untuk membuat kacang kuning. Macedon. Kalian satu ini hampir mirip dengan potongan brunoise. Macedon juga bisa disebut dengan potongan glaze atau cube. Potongan berbentuk dadu dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm ini sering digunakan dalam membuat salad buah. Paisa, potongan dengan bentuk tipis ini sering dijadikan untuk isi sup. Bahkan yang biasa diperlakukan seperti ini adalah wortel dan kentang. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bahan yang lain. Ukuran dari potongan paisa ini adalah 1 x 1 cm. Shredded, potongan dengan bentuk panjang dan tipis, hampir sama dengan chiffonette, tapi potongan shredded lebih sering dihasilkan dari parutan. Potongan jenis shredded ini biasanya digunakan ala karet seperti untuk rujak ataupun parutan singkong untuk saus. Chiffonette, irisan halus benang chiffonette ini sering digunakan untuk jenis sayuran yang tipis seperti bayam, lettuce, dan juga kol. Cara memotongnya hampir sama dengan cincang, hasil sayuran pun akan jadi tipis dan panjang. Potongan wedges, bagi yang sering makan potato wedges pasti tahu bentuk ini. Satu buah kentang bisa kita potong menjadi 6 atau 8 potongan bentuk wedges. Chop biasa juga diartikan dengan mencincang. Untuk potongannya tidak beraturan atau bentuk cincangan baik halus ataupun kasar. Cara ini biasanya dilakukan untuk mencincang bawang bombay atau bawang putih.